Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Umah dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Program Studi Tadris Biologi NPM 2101080007. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem ekskresi. Nah, kita cari tahu dulu apa sih itu sistem ekskresi. Sistem ekskresi itu adalah sisa pengeluaran zat-zat metabolisme di dalam tubuh yang sudah tidak berguna lagi. Agar mampu menjaga tubuh agar tetap seimbang, yaitu melalui sistem pengeluaran. Sistem pengeluaran dalam tubuh kita terbagi menjadi 3. Yang pertama ada defekasi, di mana defekasi yaitu proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan, contohnya seperti feses. Yang kedua ada sistem sekresi, di mana sistem sekresi itu adalah pengeluaran sisa-sisa metabolisme yang masih berguna bagi tubuh, contohnya seperti hormon dan enzim. Yang ketiga ada sistem ekskresi, yaitu pengeluaran sisa-sisa metabolisme yang sudah tidak berguna bagi tubuh, contohnya seperti urin, keringat, cairan empedu. Nah, di video kali ini kita akan fokus membahas tentang apa itu sistem ekskresi yang terjadi di manusia. Biar kita makin tahu tentang sistem ini, tonton video sampai selesai ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan mengalami sistem ekskresi seperti berikut ini. Contohnya, kacamata berembun saat bernafas, sering buang air kecil saat cuaca dingin, berkeringat saat cuaca sedang panas. Gejala ekskresi yang kita alami tadi adalah hal yang wajar, karena sistem ini berguna untuk yang pertama ada menurunkan kadar zat produk metabolisme, melindungi sel-sel tubuh dari makanan bersifat racun, menjaga keseimbangan cairan tubuh atau homeostatis, dan yang keempat ada membantu mempertahankan suhu tubuh. Kira-kira apa aja ya organ dalam tubuh kita yang menjadi alat ekskresi? Nah, ada 4 organ ekskresi, yaitu ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ginjal. Tubuh kita memiliki 2 ginjal yang bentuknya seperti kacang merah. Ginjal terletak di bagian kanan dan kiri tulang punggung di dalam. Letak ginjal kanan lebih rendah dari ginjal kiri karena harus berbagi tempat dengan hati di bagian atasnya. Dan seperti inilah posisi ginjal yang terhubung dengan organ lain di dalam tubuh. Ginjal terhubung dengan saluran urin atau ureter, kemudian ada kantung kemih dan saluran akhir atau uretra. Struktur penyusun ginjal terdiri dari korteks, medula, calyx, capsules, dan ureter. Ginjal terhubung langsung dengan pembuluh vena dan arteri. Secara umum, ginjal dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada korteks, dan yang kedua ada medula terdiri dari tubulus contortus dan collectivus, dan yang ketiga ada pelvis renalis. Tahukah teman-teman, pada suatu unit ginjal manusia terdiri 1 juta nefron. Nefron merupakan unit fungsional dan struktural terkecil dalam sistem ekskresi pada ginjal. Setiap nefron terdiri atas badan Malpighi dan saluran nefron. Badan Malpighi mengandung glomerulus yang diselubungi oleh kapsul Bowman. Glomerulus terbentuk seperti anyaman pembuluh darah menyaring darah. Kemudian saluran nefron terdiri dari tubulus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus distal. Juga ada pembuluh-pembuluh darah yang disebut tubulus collectivus. Nah, berikut catatan struktur penyusun nefron. Ginjal memiliki beberapa fungsi, yaitu menjaga keseimbangan air dalam tubuh dengan mengatur volume plasma darah dan air, membuang sisa metabolisme seperti urea, kreatinin dan kreatin, dan zat lain yang bersifat racun, mengatur
mengatur kandungan elektrolit dengan menyaring zat-zat kimia yang masih berguna bagi tubuh dan mengembalikannya ke saluran peredaran darah. Menjaga tekanan osmosis dengan mengatur ekskresi garam. Garam menjaga asam basa cairan darah dengan mengapresikan urin yang bersifat basa atau asam dan menghasilkan zat eritroprotein dan kalsitriol. Urin dibentuk dengan 3 tahap, yaitu filtrasi terjadi di glomerulus, reabsorpsi di tubulus proksimal, dan augmentasi di tubulus distal. Kemudian hasil-hasil ekskresi akan dikumpulkan di tubulus collectivus pembentuk urin. Proses pembentukan urin yang pertama filtrasi atau penyaringan darah terjadi di glomerulus dan menghasilkan urin primer. Ada glukosa, asam amino, dan yang lainnya. Yang kedua ada reabsorpsi atau penyerapan, di mana penyerapan kembali zat yang masih diperlukan seperti glukosa, asam amino, dan yang lain. Yang ketiga ada augmentasi atau penambahan, di mana penambahan zat yang tidak berguna lagi dan menyerap kelebihan atau ADH. Menghasilkan urin sesungguhnya yaitu ada air, urea, asam urat, dan kreatin, garam mineral, zat warna empedu. Augmentasi ini terjadi di dalam tubulus distal. Setelah urin dibentuk, urin akan ditampung sementara di pelvis renalis, kemudian dialirkan ke ureter dan disimpan sementara di kantung kemih. Jika di dalam kantung kemih tersimpan urin sekitar 200-300 ml, akan timbul refleks rasa ingin buang air kecil. Urin pun dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Jadi, proses pengeluaran urin dimulai dari ginjal, ureter, kantung kemih, dan uretra. Organ berikutnya yaitu kulit. Kulit merupakan lapisan terluar yang membungkus seluruh permukaan tubuh manusia. Kulit ditumbuhi oleh rambut. Kulit pada tubuh kita terdiri dari bagian permukaan dan beberapa lapisan pada bagian permukaan kulit. Terdapat rambut, keringat, dan pori-pori. Lapisan penyusun kulit terdiri dari lapisan kulit ari atau epidermis, lapisan kulit janggut atau dermis, terdapat kelenjar minyak, kelenjar keringat, akar rambut, pembuluh darah, dan syaraf. Kemudian lapisan hipodermis yang terletak di lemak sebagian cadangan makanan dan mengatur suhu tubuh. Nah, teman-teman, berikut ini catatan struktur kulit. Kulit mempunyai beberapa fungsi, yaitu melindungi tubuh dari cedera dan paparan langsung sinar ultraviolet, mengatur suhu tubuh dengan produksi keringat, menentukan warna kulit oleh kandungan melanosit, membentuk vitamin D dengan bantuan sinar matahari, dan sebagai alat ekskresi, kulit berfungsi untuk mengeluarkan keringat. Aktivitas kelenjar keringat dipengaruhi oleh suhu tubuh dan sistem saraf pusat atau hipotalamus, sehingga jumlah keringat yang dihasilkan tidak sama. Saat udara panas, kita lebih banyak mengeluarkan keringat, sedangkan saat dingin sebaliknya. Hal itu terjadi karena saat panas suhu tubuh akan meningkat, yang menyebabkan pembuluh darah menjadi melebar. Aktivitas dari pembuluh darah tersebut dikirimkan ke hipotalamus sehingga menyebabkan hipotalamus merespon dengan mengeluarkan enzim. Enzim ini akan memberi respon kepada kelenjar keringat agar mengambil zat garam dan sisa metabolisme dari pembuluh darah. Kemudian kulit akan membuka pori-pori sehingga menghasilkan keringat. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah keringat, antara lain aktivitas tubuh yang meningkat, suhu lingkungan yang tinggi, kondisi kesehatan, dan keadaan emosi kita. Bagaimana teman-teman bisa dipahami ya? Alat ekskresi selanjutnya yaitu hati. Nah, jadi perlu kita tahu bahwa organ paling besar itu merupakan hati, karena
Ia berukuran paling besar, beratnya sekitar 1,5 kg atau sekitar 3-5% dari berat badan kita. Hati berada di bagian atas sebelah kanan abdomen dan terletak di bawah tulang rusuk kita. Nah, jadi hati dalam tubuh kita itu terdiri dari dua lobus utama, yaitu lobus kiri dan kanan. Kemudian ada kantong empedu pada bagian bawah lobus yang terhubung dengan saluran empedu. Setiap lobus terdiri atas banyak lobus-lobus merupakan unsur terkecil yang menyusun hati. Struktur lobus terbentuk segi 6 dengan panjang kurang lebih 1 mm. Bagian luar hati dilindungi oleh kapsula hepatika. Dalam jaringan hati terdapat beberapa pembuluh darah, yaitu arteri hepatika dan vena porta hepatika. Jaringan hati tersusun atas sel-sel hepastoid. Antara lapisan hepatosit dipisahkan oleh lakuna, sedangkan antara hepatosit satu dengan hepatosit yang lain dipisahkan oleh kanalikuli. Sebagai organ ekskresi, hati mampu memproduksi cairan empedu secara terus-menerus. Cairan empedu berasal dari penghancuran hemoglobin yang sudah tua. Hemoglobin ini akan diuraikan menjadi hemin, zat besi, dan globin. Zat besi dan globin akan disimpan di dalam hati, lalu dikirim ke sumsum tulang merah. Sementara itu, hemin akan bilirubin dan biliverdin. Bilirubin dan biliverdin ini akan zat warna bagi empedu dan mengandung warna zat biru. Zat warna tersebut di dalam usus akan mengalami oksidasi menjadi urobilin. Urobilin lalu diekskresikan dari dalam tubuh serta memberi warna kekuningan pada feses dan urin. Hati mampu menyekresikan cairan empedu sebanyak 800-1000 ml. Cairan empedu itu mengandung air, asam empedu, garam empedu, kolesterol, fosfolipid atau lestinin, zat warna empedu atau pigmen bilirubin dan biliverdin, dan beberapa ion. Adapun fungsi dari cairan empedu yaitu mencerna dan mengemulsikan lemak dalam usus, mengaktifkan lipase, mengubah zat yang tidak larut menjadi zat yang larut, dalam air, dan untuk membentuk urea dan amonia. Itulah sistem ekskresi yang terjadi pada hati. Dan alat ekskresi yang terakhir adalah paru-paru. Tubuh kita memiliki sepasang paru-paru yang terletak di dalam rongga dada. Paru-paru terdiri dari trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Sebagai alat ekskresi, paru-paru berfungsi mengeluarkan uap air atau H2O dan CO2. CO2 dan H2O dari hasil metabolisme diangkut oleh darah ke paru-paru, kemudian dibuang dengan cara difusi di alveolus, lalu dikeluarkan melalui lubang hidung kita. Cara kerja alat-alat ekskresi dalam tubuh kita bisa dipahami. Assalamualaikum.